Selanjutnya, pembicara selanjutnya adalah Dr. Nadia Artadewi. Mohon CV-nya yang akan dibacakan oleh Dr. Ari Andayani. Silakan, Dr. Ari. Baik, dokter. Maaf, saya tidak melihat ini. Baik, terima kasih, Dr. Nadia Artadewi, spesialis mata konsultan, lahir di Malang pada tahun 1976, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, kemudian menyelesaikan spesialis mata di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2005, kemudian menyelesaikan program PhD di Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Saat ini Dr. Nadia aktif sebagai Head of Research and Community Development di Fakultas of Medicine dari Universitas Brawijaya hingga sekarang. Dr. Nadia juga tercatat sebagai anggota dari Japanese Ophthalmology Society International Member dan EU Retina Member. Demikian, silakan Dr. Nadia. Terima kasih, Dr. Ari. Saya izin share screen dulu. Semoga sudah bisa terlihat ya screen-nya. Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada IDI dan juga Perdami dan INAVRS atas kepercayaannya untuk saya membacakan tentang screening dan diagnosis untuk diabetik retinopati pada siang ini. Jadi ceritanya hari ini 1 jam tentang diabetik retinopati ya. Oke. Nah, sekarang apa sih sebetulnya tujuan dari screening diabetik retinopati? Menurut WHO, tujuannya adalah untuk menurunkan resiko gangguan penglihatan dan kebutaan, terutama pada pasien diabetes yang diabetik retinopati atau pasien diabetes yang masih asimptomatik. Karena bila sudah ada gejala untuk matanya, ada keluhan, itu berarti sudah seharusnya bukan screening lagi ya, itu sudah harus ditangani oleh fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, kenyataannya memang sebetulnya ini adalah rangkuman dari berbagai penelitian ya, kita ambil dari jurnal tahun 2020. 6 bulan setelah diagnosa diabetes, ternyata ditemukan 2,3% pasien diabetik retinopati yang sudah harus ada kriteria untuk dirujuk ya, antara lain yang mengalami ancaman penglihatan terhadap kebutaan ya, atau visual threatening diabetik retinopati. Dan setelah 3 tahun diagnosa, terdapat 4,2% pasien diabetik retinopati yang harus dirujuk. Nah, ini adalah penelitian yang baru kita lakukan 5 bulan yang lalu ya, yang belum terpublish. Ini kita melakukan penelitian pada pasien diabetes mellitus yang merupakan anggota Persadia cabang Malang ya, jadi di Kota Malang. Ya, dari beberapa pasien ditemukan ternyata 25,8% menderita diabetik retinopati. Dan yang mencengangkan adalah 87,5% diantaranya baru terdiagnosa pada saat itu, padahal sudah menderita selama kebanyakan 5-10 tahun ya. Nah, mengapa seperti itu? Karena memang kebanyakan asimptomatis gitu. Karena tidak ada keluhan, maka penderitanya tidak memeriksakan diri dan tidak terjaring jadinya. Nah, di antara pasien tersebut ternyata 14,3% harus dirujuk atau sudah memenuhi kriteria visual threatening diabetic retinopathy ya. Makanya sebetulnya ini menurut ADA, AAO, IDF dan lain sebagainya, bahwa screening diabetic retinopathy atau pemeriksaan mata pertama harus dilakukan segera setelah diabetes mellitus itu terdiagnosa. Nah, untuk melakukan pencegahan kebutaan ya, ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah pencegahan secara primer, yaitu mencegah terjadinya diabetik retinopati pada pasien yang sudah diabetes mellitus. Kemudian sekunder, yaitu mencegah progresivitasnya, jadi bila sudah terlanjur diabetik retinopati, bagaimana supaya tidak terjadi VTDR itu tadi. Dan untuk tersier, itu untuk terapinya ya, supaya tidak terjadi kebutaan dan meningkatkan quality of life pasien diabetes mellitus. Nah, untuk sesi ini kita akan bicara tentang primer dan sekundernya saja, tentang pencegahannya. Nah, ini adalah pencegahan primer ya, jadi kita memang harus meningkatkan kesadaran akan diabetik retinopati
baik kepada pasien maupun kepada kita sendiri ya dokter di primary care. Begitu juga dengan dokter diabetologis, endokrinologis ya. Jadi awareness tentang bahayanya diabetik retinopati dan perkembangannya itu kita harus menggaungkan itu ya, meningkatkan kesadarannya. Nah, kemudian juga kita harus melakukan screening untuk deteksi dini. Jadi dari sekian pasien diabetes mellitus, mana yang diabetes retinopati, mana yang belum, seperti itu ya. Tentunya kita juga harus mengedukasi tentang gaya hidup dan modifikasi perilaku pasien, kemudian juga manajemen diabetes mellitusnya dan juga beserta faktor resiko. Kita tahu seperti hipertensi, kemudian dislipidemia merupakan faktor risiko dari diabetes retinopati pada diabetes mellitus ya. Nah, kemudian untuk pencegahan sekundernya, selain perbaikan gula darah dan tekanan darah yang berkelanjutan, sebenarnya tadi sudah dikatakan bahwa supaya tidak berlanjut ya menjadi visual threatening. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada peraturan ya sebetulnya tercantum dalam Permenkes nomor 5 tahun 2014. Ini tentang panduan praktis klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Sebetulnya sudah diatur bahwa pemeriksaan mata atau retina mata ini ya, dan atau pembuatan foto retina mata dilakukan segera setelah diagnosis DM ditegakkan. Dan diulang paling sedikit 1 tahun sekali, dan bila ada retinopati harus lebih sering. Kemudian juga poin kedua, untuk menurunkan resiko atau memperlambat progresivitas, maka kontrol gula darah dan tekanan darah harus dioptimalkan. Nah, yang ketiga, bila terdapat retinopati, maka harus dirujuk ke dokter spesialis mata. Sebetulnya sudah ada di peraturan Menkes. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengingat kembali ya cara mendiagnosis diabetik retinopati. Nah, yang terstandar adalah memang menggunakan pemeriksaan fundus ya dengan fundus kamera. Menurut ETDRS itu 30 derajat 7 field. Namun hal itu ini tidak mungkin digunakan untuk screening ya. Karena tidak bisa digunakan untuk screening. Ini sebentar ya. Nah, maka kita menggunakan untuk screening cukup yang direkomendasi adalah menggunakan fundus kamera dengan 45 derajat ya, fundus kamera. Sebetulnya untuk menegakkan diagnosis kita kadang-kadang memerlukan alat-alat tambahan seperti FFA ya, angiografi dan juga OCT, namun hal itu tidak digunakan untuk screening, walaupun kadang-kadang OCT itu memang sangat digunakan untuk screening tapi tidak di primary care ya, namun bisa di sekunder atau justru malah tersier. Nah, menurut WHO, instrumen apa sih yang dibolehkan untuk screening? Sebetulnya yang pertama ini ya, kita bisa melakukan direct oftalmoskop menggunakan alat direct ya, itu insya Allah di puskesmas harusnya sudah ada ya, dan merupakan kompetensi dari dokter umum untuk melakukan fundus direct ini ya. Nah, namun memang harus dilakukan dengan pupil midriasis, kemudian juga sensitivitasnya memang lebih kurang ya, seperti itu. Kemudian alat yang kedua ini adalah standar pemeriksaan retina bagi spesialis mata sebetulnya, namun bisa digunakan untuk screening, namun menggunakan 2 alat ya, slit lamp dan lensa khusus untuk melihat retina. Nah, ini memang lebih baik ya karena bisa melihat retina secara luas. Kemudian alat di sebelahnya ini adalah menggunakan indirect yang binokular. Ini memang enaknya mobile ya, bisa dibawa kemana-mana sama seperti yang direct ophthalmoscope ini. Namun susah untuk melihat gambaran mikroaneurisma seperti itu ya, gambaran kelainan vaskular yang kecil-kecil dan detail. Nah, untuk 3 gambar di atas ini kelemahannya mungkin tidak bisa tercatat ya, mungkin kita bisa menuliskan diagnosa, bisa menggambarkan, namun tidak tercatat. Sebetulnya yang tadi telah dikatakan, rekomendasi untuk screening adalah menggunakan fundus kamera ini. Menggunakan fundus kamera, bisa ada yang portable, ada yang besar seperti ini ya. Kemudian bahkan sekarang berkembang menggunakan smartphone, namun menggunakan alat tambahan ini ya, smartphone dengan alat-alat penunjangnya. Kemudian ini OCT, tadi dikatakan OCT itu memang tidak untuk screening, namun dia sangat sensitif untuk mendeteksi diabetik makular edema. Jadi biasanya bisa dilakukan untuk screening di negara yang sudah high income seperti itu ya, atau mungkin di sekunder atau di tersier di tempat kita. Kemudian yang terakhir ini adalah menggunakan artificial intelligence ya, jadi nanti akan dibicarakan sepintas
setelah ini ya. Jadi tidak alatnya tersebut bisa menggrading sendiri dan mana yang di-refer, mana yang tidak itu akan ditentukan oleh alatnya ini sendiri. Nah, mari kita mengingat lagi tentang diagnosis diabetik retinopati. Secara garis besar sebetulnya kita bagi menjadi dua, ada yang non-proliferatif, ada juga proliferatif. Nah, yang proliferatif ini stadium yang lebih parah lagi ya, yang lebih jauh lagi. Sedangkan diabetik makular edema itu bisa terjadi pada yang stadium non-proliferatif maupun stadium proliferatif. Nah, perlu diingat bahwa pada saat awal-awal diabetes, itu tidak ada keluhan penglihatan menurun. Bahkan yang moderat NPDR, ya, walaupun yang sudah ada dot blood, ada perdarahan, bahkan ada juga kasus PDR, tapi visusnya masih baik. Pasien tidak akan ada keluhan. Namun bila kita menemukan sudah PDR, sebetulnya itu sudah terlambat sebetulnya ya, karena tujuan screening ini adalah deteksi sedini mungkin supaya tidak melalui keterlambatan seperti itu ya. Nah, perlu diingat lagi bahwa pada diabetik retinopati, penglihatan itu akan menurun bila terjadi makular edema, kemudian terjadi proliferatif, di mana didahului oleh iskemia ya, seperti yang tadi sudah diterangkan Dr. Ari tadi, sehingga terjadi perdarahan dan lain sebagainya. Maka yang kita sebut sebagai vision threatening diabetik retinopati adalah yang diabetik makular edema, PDR, dan severe NPDR ini bisa masuk karena secara dalam setahun ya, progresivitasnya untuk menjadi PDR dia bisa sampai 60% seperti itu. Nah, bagaimana sih kita mendiagnosa di sini untuk screening kepentingannya dia sudah diabetik retinopati atau belum, seperti itu. Bila kita menemukan satu saja mikroaneurisma, itu kita bisa bilang itu sudah mengalami diabetik retinopati. Nah, sekarang bagaimana sih kita mencari mikroaneurisma? Tentunya jangan jauh-jauh dari kapiler ini ya. Nah, jangan jauh-jauh dari kapiler dan dia juga tidak jauh-jauh dari makula untuk mencari awal dari mikroaneurisma ini ya. Nah, bila ada titik perdarahan yang besarnya tidak lebih dari kaliber vena ini, yang ini ya, jadi dikatakan kurang dari 125 mikron ya, ini kan kira-kira 125 mikron ya. Nah, itu bisa kita anggap bahwa itu mikroaneurisma. Nah, bila perdarahan itu lebih besar lagi, itu berarti sudah merupakan dot blood ya, karena mikroaneurismanya pecah seperti itu. Nah, kita bisa bilang ini mild diabetic retinopati bila terdapat satu saja mikroaneurisma atau lebih. Namun bila ada mikroaneurisma dan lain-lain, misalnya ada mikroaneurisma dengan dot blood atau disertai dengan heart exudat seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Ada mikroaneurisma, ada dot blood, ada exudat ya, ada Clayton-Wolf spot ya. Seperti itu, ini bisa masuk ke dalam moderate diabetic retinopati yang non-proliferatif. Nah, kemudian lebih jauh lagi ada intraretinal mikrovaskular abnormalitas ya. Hal ini mungkin agak susah dibedakan dengan new vessel, namun secara klinis ya agak susah ya. Namun bisa kita lihat bahwa IRMA ini merupakan kolateral ya dari dia connect antara pembuluh darah satu dan lainnya seperti itu. Nah, ini untuk yang non proliferatif. Sedangkan untuk yang proliferatif itu mungkin lebih mudah karena gambarannya pasti lebih ramai ya, gambarannya lebih ramai dan ditandai dengan adanya new vessel. Di mana kita bisa mencari new vessel atau neovaskularisasi paling banyak kita temukan di nervus opticus ini dan juga bisa di tempat lain sebetulnya dimanapun di retina ini ya, atau istilahnya elsewhere seperti itu. Nah, bila kita menemukan ada perdarahan vitreus atau lebih traksi lagi, pastilah itu PDR ya. Nah, untuk diabetik makular edema ini sebetulnya mudah ditemukan ya bila gambarannya jelas seperti ini ya, ada eksudat pas di tengah makula ya. Nah, atau seperti ini. Namun bila gambarannya tidak jelas, misalnya seperti gambar yang di kotak ini, nah itu memang kalau dengan foto retina saja yang tidak stereoskopis misalnya, nah itu memang kadang-kadang loss ya, jadi susah untuk ditentukan, maka itu sebetulnya OCT ini digunakan untuk mendiagnosa diabetik makular edema ya, dia sensitif sekali mendiagnosa diabetik makular edema. Jadi OCT itu adalah alat untuk bisa melihat lapisan retina per lapis ya. Jadi nah kita lihat yang ini ada kistoid ya, ada pembengkakan, ini juga ada pembengkakan dari makulanya. Seperti itu. Sebetulnya yang dikatakan standar screening itu kita cukup melakukan dua hal ya, yaitu pemeriksaan visus dan juga pemeriksaan fundus atau retina ya. Pemeriksaan visus
saya rasa mungkin di primary care pasti ada ya. Begitu juga yang ophthalmoscope yang direct. Walaupun tadi dikatakan yang rekomendasi adalah menggunakan fotoretina, namun itu bukan tidak menghalangi bahwa tidak bisa menggunakan yang direct ophthalmoscope ya. Kalau ada alat itu dipakai saja seperti itu. Itu untuk standar screeningnya. Dan ini adalah guideline-nya ya. Jadi bila visusnya masih baik dan tidak ada retinopati, karena kita screening ini intinya kita lihat ada atau tidak retinopati seperti itu. Bila tidak ada, sebetulnya kita boleh nanti kita periksa lagi 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Namun bila visusnya masih baik tapi ada retinopati, lebih baik kita referral ya, walaupun tidak urgent. Nah, ini bila visusnya menurun, apalagi bila visusnya menurun ya dan didapatkan diabetes retinopati, memang seharusnya memang kita refer seperti itu. Nah, ini adalah rekomendasi screening dan kapan rujukan ya. Jadi sebetulnya kita di fase ke-1 di primary care, tadi kalau di peraturan Menkes itu dikatakan pokoknya ada retinopati boleh dilakukan rujukan ya. Nah, namun sebetulnya di ICO atau AAO sebetulnya juga ada, memang tiap guideline memang beda-beda ya. Namun bila ada mild saja ya, mild seperti tadi ada mikroaneurisma 1, 2 seperti itu, tidak dirujuk pun tidak apa-apa asal dilakukan pemeriksaan lagi 1 tahun lagi. Namun ini dalam catatan bila gula darahnya terkontrol seperti itu, baru bisa misalnya kita mau periksa sendiri tidak apa-apa ya. Tapi selain mild retinopati lebih baik dilakukan rujukan seperti itu. Tentunya dalam screening diabetes retinopati kita menemui banyak sekali barrier ya. Dari penelitian ini rangkuman dari yang Amerika, Eropa dan Asia ya. Sebetulnya bariernya apa sih orang tuh kok susah di screening seperti itu ya. Dari segi usia baik muda maupun tua, rural maupun di urban sebenarnya sama ya. Jadi kalau usia muda poor awareness-nya kurang. Kemudian kalau usia tua, transportasi yang susah, jadi tidak ada yang mengantar dan lain sebagainya ya, karena tergantung ya biasanya seperti itu. Kemudian juga status sosioekonomi. Jadi mungkin ekonominya kurang, itu kan kita pasti tidak screening bukan hal yang utama bagi pasien, mungkin seperti itu ya. Kemudian juga kepengetahuannya rendah seperti itu ya, dan juga faktor psikologis. Faktor psikologis ini bisa jadi karena depresi, bisa jadi karena takut kalau ketemu dokter nanti, waduh ini saya tensinya tinggi terus, nanti dimarahi dan lain sebagainya, itu bisa jadi seperti itu ya. Nah, kalau yang ini kita coba lagi seperti yang tadi ya. Jadi kita penelitian terakhir tentang diabetes retinopati itu 5 bulan yang lalu ya di Malang. Kenapa sih kok screening ini bariernya apa? Ternyata mereka itu kebanyakan kalau tidak ada keluhan ya tidak akan datang seperti itu. 66% menyatakan karena nggak ada keluhan gitu. Dan juga ada yang menyatakan tidak mendapat rujukan dari fase ke-1 seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada yang lain-lain, tidak ada waktu, transportasi, memang tidak tahu juga kalau diabetes retinopati itu apa, maksudnya kalau diabetes mellitus itu menyebabkan komplikasi pada mata dan bisa menyebabkan kebutaan dan lain sebagainya, itu memang terjadi ya. Nah, untuk yang akses susah aksesnya ya, makanya sekarang mungkin dikembangkan screening secara teleoftalmologi ya. Jadi yang tadi ya digunakan fotoretina. Jadi tidak harus dokter spesialis matanya yang datang ya, mungkin kalau di daerah di desa-desa seperti itu, cukup dokter di primary care-nya, di puskesmasnya, dan atau tenaga kesehatan yang terlatih untuk mengambil foto ya. Kemudian dokter spesialis mata tetap dia berada di reading center, jadi fotonya dikirim, kemudian dibaca, hasilnya dikirim kembali ke primary care ya. Apakah pasien itu perlu dirujuk atau nanti nggak usah dirujuk, tapi 1 tahun lagi nanti kembali lagi atau bagaimana, nah itu seperti itu ya. Nah, hal ini bisa menurunkan load untuk ke hospital ya, ke tertiary care ya, supaya tidak biasanya kan kalau di rumah sakit tersier tuh banyak sekali memang ya pasiennya ya seperti itu. Nah, ini juga cepat, akurat dan cost efektif ya dibandingkan dengan yang tradisional konvensional screening ya. Juga sensitif dan spesifik untuk mendeteksi diabetes retinopati, namun namanya ini juga masih manual grading ya, mungkin ada faktor kelelahan dari yang reading center yang membaca, juga misidentifikasi masih bisa terjadi. Nah, untuk yang screening yang sekarang sedang dikembangkan adalah dengan artificial intelligence ya. Jadi dengan alat ini foto fundus itu otomatis dianalisa, jadi tidak menggunakan manual grader lagi, namun otomatis
grading ya. Jadi dianalisa dari situ bisa akurat ya untuk menentukan oh yang ini dirujuk seperti itu, yang ini sudah PTDR sehingga juga perlu dikirim seperti itu ya. Tentunya ini juga hemat biaya, bisa dibawa ke mana-mana ya, mengurangi workload-nya si reading center tadi tidak ada jadinya ya seperti ini ya. Namun mungkin pengadaannya yang susah seperti ini. Oke, sebetulnya untuk screening bagaimana sih supaya kita bisa screening yang efektif ya. Jadi mungkin pathway screening ini perlu kita jalankan ya. Pertama kita tentukan dulu populasinya ya, pasien diabetes yang jelas. Kemudian screening tool-nya apa? Bisa menggunakan foto retina atau dengan dokter yang di situ ya. Kemudian datanya juga harus dikumpulkan, kemudian dilakukan diagnosis dan juga grading ya dengan tujuan untuk itu didiagnosis ada diabetes retinopati atau tidak untuk dirujuk ya. Kemudian gradingnya untuk nanti terapi selanjutnya nanti akan dibicarakan dengan dokter Anggun ya. Untuk terapinya bagaimana? Dan jangan lupa itu untuk outputnya tercatat ya supaya nanti follow up-nya mudah. Dan bila tercatat kita bisa tahu ini nanti bisa mengurangi angka kebutaan atau tidak gitu. Jadi efektif atau tidak sih sebetulnya seperti itu ya. Nah, kemudian memang banyak ya tantangan untuk diabetes retinopati ini, namun kita harus mengetahui strateginya dalam rangka mencegah kebutaan akibat diabetes retinopati. Yang pertama memang kesadaran pasien akan diabetes retinopati itu memang susah ya. Bahkan mungkin edukasi adalah kuncinya ya, edukasi, mungkin kita sediakan leaflet ya atau layanan masyarakat ya, mungkin kita buat diabetes retinopati ini sepopuler mungkin larangan jangan merokok atau penyakit jantung, itu kan memang lebih populer ya, seperti itu kita buat populer seperti itu. Juga kesadaran pada primary care-nya, jadi edukasi. Nah seperti acara ini mungkin insya Allah akan tujuannya adalah supaya kita lebih mengingat lagi bahwa peranan kita di primary care memang sebagai garda terdepan untuk screening diabetes retinopati seperti itu ya. Dan juga sebetulnya komunikasi antara oftalmologis dan dokter di primary care harus intensif ya seperti itu ya. Kemudian juga motivasi pasien untuk perbaikan gaya hidup ya dari iklan layanan masyarakat. Kemudian itu juga peranan dari primary care-nya juga ya. Kemudian nah ini juga mungkin di negara maju ya kita bisa pakai aplikasi. Sebetulnya kita juga kemarin bikin ya aplikasi hakinya barusan keluar tentang e-patient. Jadi di situ pasien memasukkan sendiri labnya dan lain sebagainya supaya untuk awareness dia sendiri gitu ya. Nanti isinya sarannya dia harus bagaimana seperti itu. Nah, untuk akses yang terbatas mungkin kita bisa pakai teleoftalmologi. Kemudian program screening ini supaya berkelanjutan memang kita nggak bisa berjalan sendiri ya. Harus mungkin kita menggandeng public health gitu ya, menggandeng masyarakat setempat dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk fasilitas kesehatan mungkin ada yang kurang memadai, mungkin ya memang kita harus kalau misalnya susah didanai oleh pemerintah atau university base misalnya ya, mungkin kita bisa menggandeng organisasi non pemerintah ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Yang penting kita harus memang menangani ini secara multidisiplin dan kita ingat kembali bahwa justru dokter-dokter di fase 1 adalah garda terdepan untuk mencegah kebutaan akibat diabetes retinopati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.